Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua mahasiswa peserta mata kuliah Jurnalistik Pembangunan. Kali ini saya akan membahas topik mengenai literasi media dan tanggung jawab jurnalis pembangunan. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh terkait topik kali ini, saya seperti biasa akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai capaian pembelajaran. Jadi setelah mengikuti perkuliahan materi pada kali ini, kami sangat mengharapkan teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan berbagai jenis literasi dan peran jurnalis pembangunan dalam meningkatkan literasi. Yang kedua, teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan berbagai elemen penting dalam literasi informasi dan media termasuk digital. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis secara kritis berita palsu dan hoax. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan peran jurnalis dalam mencegah fake news dan hoax. Adapun subpokok bahasan yang akan kita uraikan di dalam pertemuan kali ini bisa dilihat oleh teman-teman di slide ketiga atau slide halaman ketiga yang sangat berkaitan dengan tadi ya capaian pembelajaran kita hari ini. Berbicara terkait literasi, kita juga perlu menelaah mengapa sih literasi itu penting ya. Tapi sebelum itu kita coba dulu memahami pengertian dari literasi itu sendiri. Literasi itu berkaitan dengan kemampuan kita dalam membaca dan menulis ya, menulis teks gitu ya dalam pengertian yang luas, bisa kata, gambar, termasuk audio. Nah, kenapa kita penting gitu ya untuk mengetahui dan paham terkait literasi? Karena pertama, literasi ini bisa memberdayakan halayak ya, bisa menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai pendapat ya. Ini bagian dari representasi demokrasi gitu ya. Lalu berpartisipasi dalam budaya kreatif dan menjadi warga negara yang aktif. Artinya apa? Ketika kita menjadi audiens media, kita tidak menerima begitu saja. Kita juga harus kritis ya, harus aktif ya untuk bisa menelaah informasi yang kita konsumsi dari media. Yang kedua adalah bahwa literasi itu pendorong pembangunan berkelanjutan yang bisa memungkinkan partisipasi masyarakat dalam dunia kerja dan juga bisa mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita tahu bahwa media massa punya potensi yang sangat besar untuk menjadi sumber informasi dan sekaligus menjadi sarana untuk berekspresi bagi masyarakat. Pembahasan selanjutnya kita beranjak ke mengapa jurnalis pembangunan itu harus bertanggung jawab memberi informasi yang berkualitas. Nah, kalau kita ingat-ingat sebenarnya ini sudah pernah kita bahas ya di fungsi dan dampak dari media ya, tapi saya coba ingatkan kembali. Di sini setidaknya Scrum pernah menjelaskan 3 fungsi media massa dalam pembangunan ya. Yang pertama adalah menyampaikan informasi atau watchman function. Artinya apa? Bahwa media massa harus bisa menyampaikan informasi yang relevan ya, yang berguna untuk masyarakat untuk memecahkan berbagai masalah di masyarakat ya. Lalu yang kedua adalah teaching function ya. Media massa harus bisa memberikan pengetahuan ya, bisa membekali keterampilan untuk masyarakat terkait dengan kehidupannya, dengan mata pencahariannya, dan bisa memberikan efek kepada peningkatan kesejahteraan. Yang ketiga adalah soal policy function. Jadi, kehadiran media massa harus bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa ikut berperan, punya bagian, punya andil secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam proses berbagai kegiatan pembangunan.
Selanjutnya kita akan membahas berbagai jenis literasi. Setidaknya ada 3 literasi ya. Yang pertama informasi, lalu kedua media, ketiga digital, dan ketiga literasi ini seringkali disebut multimodal literasi ya. Jadi bisa multimedia dan juga teks digital. Selanjutnya nanti kita akan bahas satu persatu ya. Sekarang kita akan membahas mengenai literasi informasi atau information literacy. Itu apa ya? Jadi sebenarnya secara umum literasi informasi itu adalah kemampuan untuk mengumpulkan ya, mengorganisasikan, menyaring dan mengevaluasi informasi. Juga untuk membentuk opini yang kokoh gitu ya berdasarkan kemampuan-kemampuan yang tadi. Nah, lebih jelas lagi di sini kita bisa lihat bahwa literasi informasi itu berkaitan dengan kemampuan pertama untuk mengenali kebutuhan informasi kita tuh apa ya. Kedua, mengidentifikasi informasi yang diperlukan ya, tadi apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Yang ketiga adalah menyusun strategi mencari informasi, karena tadi ya kita sudah menentukan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, maka kita perlu memilahnya ya. Lalu selanjutnya adalah mengakses informasi tersebut ya yang ingin kita cari. Lalu juga literasi informasi berkaitan dengan kemampuan untuk membandingkan dan mengevaluasi informasi yang kita peroleh dari berbagai sumber media. Lalu selanjutnya adalah kemampuan untuk mengelola, menerapkan, dan mengkomunikasikan informasi yang tadi sudah kita cari dan sudah kita peroleh. Dan terakhir adalah kemampuan mensintesa dan membuat informasi baru. Tentu ini memberikan kebermanfaatan ya, agar informasi itu bisa disebarluaskan. Oke, yang selanjutnya adalah literasi media. Jadi kita tahu bahwa literasi media atau melek media ini kalau di Indonesia sendiri mungkin ini baru populer di sekitar tahun 2000-an ya. Nah, secara umum kalau kita bicara literasi media, intinya adalah dia merupakan upaya pembelajaran bagi halayak media sehingga bisa menjadi halayak yang berdaya gitu ya, dimana kita tahu bahwa sekarang informasi itu udah luar biasa melimpah gitu ya, media juga begitu banyak sehingga harus lebih kritis lagi. Nah, kita bisa lihat nih ya di slide yang sedang kita amati ini bahwa literasi media itu adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, dan mengevaluasi media secara kritis ya, kritis terhadap berbagai aspek media dan isi media, serta menciptakan suatu pesan komunikasi dalam berbagai konteks. Nah, kalau kita membahas literasi media, maka kita juga harus mengetahui karakteristik dari media. Dalam hal ini media massa. Apa saja? Setidaknya ada 5 nih ya. Yang pertama, media itu dikonstruksi dan mengkonstruksi realitas. Kalau teman-teman masih ingat materi minggu lalu, bisa didengarkan lagi ya apa itu konstruksi terkait media ya. Yang kedua adalah media memiliki implikasi komersial, tentu ya, karena pasti media juga kan salah satu mata pencaharian yang juga berkontribusi terhadap perekonomian ya. Ketiga adalah media memiliki implikasi ideologis dan politik. Nah, ini ya, ini perlu nanti kita diskusikan bareng-bareng nih ya. Yang keempat adalah bentuk dan isi media itu dipengaruhi oleh jenis medianya. Ya, jadi artinya berkaitan dengan estetika ya. Terus juga ada aturan-aturan lainnya yang unik ya. Dan yang terakhir, kalau bicara soal karakteristik media massa itu berkaitan dengan halayak itu akan menegosiasikan makna pesan di media massa. Ya, jadi berharap bahwa dengan memahami literasi, kita sebagai halayak itu bisa lebih bijaksana dan lebih cerdas untuk menggunakan media atau mengkonsumsi informasi dari media. Nah, sekarang yang ketiga adalah literasi digital. Nah, ini sangat relevan banget dengan kondisi sekarang ya, yang
hampir semua dari kita mengakses media digital. Nah, apa itu literasi digital? Jadi literasi digital itu adalah bagaimana kita secara sadar gitu ya, lalu juga sikap dan kemampuan kita juga bisa memanfaatkan atau menggunakan alat dan berbagai fasilitas digital ini untuk mengidentifikasi ya, terus juga mengelola, terus mengintegrasikan, lagi-lagi mengevaluasi ya, menganalisa dan mensintesa sumber daya digital. Nah, setelah itu juga itu berkaitan dengan mengkonstruksi pengetahuan baru. Terus ada kata-kata lagi soal kreativitas atau berkreasi dengan media dan berkomunikasi dengan orang lain dalam konteks khusus. Dan untuk melakukan tindakan yang konstruktif ya dan berefleksi terhadap berbagai proses-proses yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, kalau bicara literasi digital, ini tidak hanya membutuhkan keterampilan berinternet saja, ya. Jadi bukan berarti kita bisa menggunakan komputer, laptop, ya, atau bisa akses terhadap internet, tapi juga lebih dari itu. Itu berkaitan dengan sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi terhadap etika dan norma-norma yang berlaku. Nah, itu yang dimaksud dengan literasi digital. Lebih lanjut, jika berbicara terkait literasi digital, itu ada tingkatannya ya. Jadi tingkatan literasi digital tuh ada 3. Dari mulai digital competence ya, mencakup skill ya, terus konsep, pendekatan ya, lalu juga yang kedua adalah digital usage ya. Lalu yang terakhir adalah digital transformation. Itu juga berkaitan dengan inovasi atau kreativitas. Nah, lebih lanjut nanti kita akan coba bahas satu persatu. Untuk level atau tingkatan yang pertama dari literasi digital ya, tadi ya disebutnya sebagai digital competence atau kompetensi digital. Ada 13 ya. Yang pertama adalah perumusan masalah. Itu artinya apa? Perumusan permasalahan ini adalah bagaimana kita merumuskan masalah ya dengan jelas dan itu harus dipecahkan ya. Artinya harus dicari jalan keluarnya. Nah, artinya ada tugas yang ingin dicapai dan tindakan apa yang harus dilakukan. Yang kedua itu berkaitan dengan identifikasi, yaitu berarti mengidentifikasi sumber daya digital yang dibutuhkan untuk tadi memecahkan masalah yang tadi ya, yang mau kita cari solusinya. Atau bisa juga dikatakan berhasil menyelesaikan suatu tugas tertentu. Yang ketiga ini terkait dengan akses. Nah, akses ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan mencari dan memperoleh sumber digital yang dibutuhkan oleh kita ya sebagai khalayak. Yang keempat adalah evaluasi. Nah, ini maksudnya apa? Jadi ini berkaitan dengan menilai objektivitas ya, termasuk juga akurasi, lalu juga keandalan sumber daya digital dan relevansinya terhadap masalah atau tugas tadi ya, yang sebelumnya sudah kita bahas di poin 1-3. Yang kelima berkaitan dengan interpretasi. Nah, ini maksudnya apa? Kalau kita ingat-ingat ya, interpretasi itu ya berarti kita mencoba memahami makna ya yang disampaikan oleh berbagai sumber digital. Yang keenam, ini terkait dengan pengorganisasian. Jadi artinya mengatur dan menetapkan sumber daya digital dengan cara yang memungkinkan menemukan solusi pemecahan masalah ya, atau dengan kata lain keberhasilan mencapai tugas. Lalu yang ketujuh yaitu pengintegrasian. Nah, ini artinya apa? Jadi mengintegrasikan sumber daya digital sedemikian rupa ya dalam kombinasi yang relevan dengan masalah atau tugas tadi yang ingin kita selesaikan. Yang selanjutnya yang ke-8 adalah analisis. Nah, ini apa? Ini memeriksa sumber daya digital dengan menggunakan konsep dan model yang memungkinkan pemecahan masalah ya, atau bisa dikatakan mencapai keberhasilan tugas. Yang ke-10 apa? Adalah sintesis, yaitu menggabungkan sumber daya digital dengan cara yang baru ya, yang memungkinkan terciptanya solusi atas permasalahan tadi yang mau kita pecahkan ya, atau kata lainnya adalah keberhasilan pencapaian
tugas ya. Dan di sini ada kreasi, berarti membuat objek atau hal-hal yang lebih menarik gitu ya, termasuk unit informasinya juga dilihat ya, produk medianya atau output lainnya. Nah, yang selanjutnya yang ke-11 adalah komunikasi solusi masalah untuk berinteraksi dengan orang lain yang tentu relevan saat menangani masalah atau tugas yang sedang kita akan selesaikan. Yang ke-10 adalah diseminasi menyajikan solusi atau keluaran ya ke pihak yang relevan. Dan yang terakhir, yang 13 adalah refleksi, yaitu mempertimbangkan keberhasilan proses pemecahan masalah ya atau pencapaian tugas dan mencoba merefleksikan perkembangan seseorang sebagai orang yang katakanlah terpelajar ya secara digital. Kita bicara level kedua dari literasi digital, yaitu digital usage. Nah, jadi apa itu digital usage? Ini berkaitan dengan implementasi kompetensi digital dalam konteks bidang ataupun suatu profesi tertentu ya. Lalu juga digital usage artinya mampu menggunakan kompetensi digital yang relevan dan menggunakan elemen spesifik terkait profesi, bidang, serta konteks lainnya yang berkaitan dengan kehidupan ya. Terus juga digital usage ini berarti bahwa pengguna itu memanfaatkan digital sebagai bagian dari perkembangan diri dan profesionalnya ya. Dan yang keempat, bahwa digital usage ini berkaitan dengan penggunaan digital yang dipengaruhi oleh berbagai persyaratan terkait situasi ya. Lalu selanjutnya juga bisa disebut dengan kompetensi digital ya. Dan ini dipengaruhi oleh literasi digital dan persyaratan untuk penyelesaian tugas atau masalah tadi ya. Dan yang terakhir, digital usage ini berkaitan dengan penggunaan digital yang melekat pada aktivitas profesional atau ada istilahnya communities of practice. Nah, itu adalah pembahasan terkait digital usage. Nah, sekarang kita masuk ke level 3, yaitu digital transformation. Nah, apa itu ya transformasi digital? Jadi, ini berkaitan dengan bahwa penggunaan digital itu untuk inovasi dan kreativitas ya, serta juga memberikan perubahan secara signifikan dalam bidang profesi tertentu, karena kita tahu bahwa untuk sekarang digital ini sangat dibutuhkan oleh semua profesi. Nah, perubahan yang terjadi itu bisa pada tingkat individu ya, atau komunitas ya, atau kelompok maupun organisasi. Nah, adapun prasyarat transformasi tidak selalu berkaitan dengan literasi digital, tapi mereka ada kaitannya ya. Lalu juga kalau bicara soal digital literasi itu juga cukup digambarkan oleh penggunaan digital yang katakanlah pantas dan didasarkan informasi yang tepat. Jadi artinya kita bijak menggunakan digital itu sendiri. Dan tidak selalu harus melalui tahapan-tahapan yang berurutan ya. Jadi bisa tergantung situasi dan kebutuhan tadi ya, yang sudah kita jelaskan bahwa digital literasi atau literasi digital itu kan tadi ada 3 ya, dari mulai digital competence ya, digital usage, dan terakhir adalah digital transformation. Tapi lagi-lagi ini tidak selalu harus berurutan ya, dan ini bisa disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan kita sebagai khalayak atau pengguna. Kita sudah membahas panjang lebar terkait literasi digital. Sekarang kita akan coba membahas mengenai informasi dalam pemberitaan ya. Nah, kalau dari pemahaman sendiri atau pengertian dari berita, jadi berita adalah laporan yang berdasarkan informasi. Informasi tentang apa? Tentang berbagai peristiwa yang terjadi dan tentu ingin diketahui secara
umum oleh masyarakat dan bersifat aktual. Berarti kalau aktual tuh bicara soal waktu ya, berarti ketika terjadi itu harus segera diinformasikan. Dan ini tentu adalah sesuatu yang ada di lingkungan halayak ya. Juga berhubungan dengan tokoh-tokoh terkemuka yang dikenal oleh masyarakat, dan akibat dari peristiwa tersebut itu bisa berpengaruh kepada pembaca. Jadi bisa apakah menjadi lebih mengetahui informasi, lalu setelah ada kejadian apakah kita tumbuh rasa empati atau perasaan lainnya misalkan ya. Nah, kalau bicara soal berita, informasi, sekarang kan juga marak istilah hoax ya atau fake news ya. Kalau hoax itu berarti dia adalah informasi yang tidak berdasarkan fakta. Artinya informasinya nggak jelas, ini nggak kredibel gitu ya. Nah, kalau fake news ini adalah berita bohong, berarti benar-benar ini tidak sesuai dengan kejadian atau realitasnya. Nah, dengan menghadapi adanya sekarang hoax dan fake news ya, sebaiknya kita lebih kritis ya terhadap judul-judul provokatif ya. Misalkan kayak sekarang ada clickbait ya, dan lebih juga kritis terhadap sumber beritanya. Kita harus cek nih ini kredibel atau enggak. Nah, ini sangat berkaitan dengan soal literasi ya. Selanjutnya, kalau tadi kita sedikit sudah mencoba membahas mengenai hoax ya, mengenai fake news ya. Sekarang ini kita bicara ada 3 istilahnya konsep ya terkait informasi. Ada yang namanya misinformasi, ada disinformasi, dan ada malinformasi. Nah, apa aja ya? Mirip kan ya, cuman beda di depannya, ada yang satu mis, yang satu dis, yang satu mal ya. Nah, kalau misinformasi ya berarti missing ya, salah informasi. Artinya informasinya sendiri salah, tapi orang yang menyebarkannya tuh percaya bahwa informasi itu benar gitu. Nah, itu kan hati-hati ya, kita perlu cross check tuh berkali-kali karena itu belum tentu benar gitu ya informasinya. Nah, penyebaran informasi yang dilakukan ini untuk tujuan yang baik ya, atau tidak ada tendensi untuk membahayakan orang lain. Walaupun tetap saja kalau misalkan tahu ini salah informasi, harus segera kita katakanlah membuat klarifikasi ya. Nah, kalau yang kedua disinformasi. Nah, ini apa? Jadi penyebar informasi itu tahu kalau informasinya tuh salah ya, tapi dia sengaja menyebarkannya untuk menipu ya, untuk mengancam, bahkan membahayakan orang lain. Nah, ini bahaya nih ya. Jadi provokator ini ya. Terus yang ketiga adalah malinformasi. Jadi informasinya sebetulnya benar, tapi digunakannya tadi hampir mirip sama yang disinformasi ya, untuk mengancam ya, mengancam keberadaan orang atau kelompok ya dengan identitas tertentu. Nah, malinformasi ini juga bisa dibilang atau bisa dikatakan sebagai hasutan kebencian atau hate speech ya. Jadi ini 3 hal yang menurut saya kita perlu waspada, perlu kita hindari. Makanya kita jangan cepat-cepat percaya terhadap sebuah informasi, lakukan cross check yang teliti ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Di slide yang ke-16 ya, ternyata misinformasi sama disinformasi itu ada macam-macamnya ya. Sekarang kita coba ada pertama satir atau parodi. Nah, ini jadi sebetulnya sih ini adalah sindiran ya. Jadi bukan yang sebenarnya. Biasanya ini buat lucu-lucuan gitu ya. Tapi tidak semua orang paham ya bahwa tulisan itu satir atau parodi. Jadi ya kadang nggak ngerasa kalau itu sedang disindir mungkin ya. Oke, yang kedua adalah koneksi yang salah. Jadi koneksi yang salah ini biasanya terjadi karena hubungan antar elemen di beritanya, misalnya kayak judul atau isi beritanya, fotonya ataupun captionnya itu nggak nyambung ya. Jadi ini lazim ditemukan dalam berita dengan judul yang sensasional ya, yang bombastis ya. Kalau sekarang tadi yang saya sudah sebutkan ya, clickbait ya, judulnya kemana, isinya kemana gitu ya. Jadi hati-hati juga. Yang ketiga adalah konten yang menyesatkan ya. Ini adalah jadi pengguna itu digiring untuk memiliki persepsi tertentu tentang sebuah isu atau peristiwa ya. Ini kan berkaitan sama framing ya. Dan konten ini bisa berupa misalnya ya kompilasi foto gitu ya, terus ditaruh potongan
ayat atau pendapat seseorang pakar gitu ya, dan konten ini biasanya digunakan untuk berbagi iklan politik ya, propaganda atau teori konspirasi. Nah, terus kalau yang keempat ya maaf, itu konten yang salah. Nah, ini kalau konten yang salah adalah jadi ketika informasi benar disebarkan dengan konteks yang sama sekali beda gitu. Contohnya misalkan kayak berita tentang Muslim Rohingya yang disertai dengan foto yang memperlihatkan keganasan pemuka agama gitu ya, dan pemerintah Myanmar, padahal fotonya tuh nggak terkait dengan peristiwa itu. Jadi makanya tujuannya agar orang salah memahami peristiwa itu. Nah, ini juga hati-hati ya, karena seringkali jadi istilahnya, jadi menyesatkan gitu ya. Oke, nanti yang selanjutnya kita bahas lagi ya, berarti masih ada 3 lagi ya. Yang selanjutnya masih tentang misinformasi dan disinformasi. Yang kelima tuh adalah konten tiruan ya. Ini dibuat seolah-olah seperti ya berasal dari seseorang atau lembaga yang sah, padahal bukan gitu ya. Misalnya konten tiruan yang sempat beredar gitu ya adalah misalkan kayak flare atau selebaran tentang penculikan anak, terus dikasih logo kepolisian gitu ya, atau undian berhadiah yang mengatasnamakan atau mencantumkan logo-logo tertentu. Nah, ini kan marak ya sekarang ya terjadi penipuan di era digital. Terus juga yang keenam adalah konten yang dimanipulasi. Itu apa? Jadi ini adalah hasil modifikasi dari gambar ya, terus juga ada videonya atau tulisannya, sehingga konten itu punya makna yang berbeda dari konten aslinya. Nah, ini terkadang konten yang dimanipulasi ini awalnya sih sebenarnya pengen buat hiburan aja gitu ya. Misalkan ngedit gambar ya yang sedang berfoto dengan artis terkenal ya, atau di tempat tertentu gitu misalkan. Tapi konten seperti ini juga sering juga dipakai untuk mempelintir suatu kebenaran atau bahkan memfitnah orang, memfitnah lembaga tertentu, bahkan memfitnah identitas kelompok lain. Ya, ini bahaya ya, disinformasi, dan ini bisa menyebabkan bahayanya konflik ya, jadi harus hati-hati. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah konten palsu. Nah, namanya aja palsu ya. Nah, berarti ini informasinya sama sekali tidak benar, tapi sengaja dibuat untuk menipu atau merugikan orang lain. Nah, salah satu bentuk konten palsu atau konten yang dibuat-buat ini, misalkan pernah ada satu tokoh ya yang bilangnya dipukulin ya, padahal enggak gitu ya. Teman-teman bisa lah nanti dicek ya di beberapa artikel tentang ini. Jadi begitu banyak ya jenis-jenisnya, bahwa misinformasi dan disinformasi ini tadi ada 7, dan saya sangat berharap buat teman-teman tidak akan pernah melakukan ini ya, karena ini nggak ada gunanya. Lebih banyak istilahnya nanti hal-hal yang nggak berguna gitu ya. Oke. Kembali lagi terkait tadi kita bahas soal fake news, soal hoax. Nah, apa kabarnya nih kalau di Indonesia sendiri hoax itu? Menurut data bahwa sekitar 92% lebih ya hoax di Indonesia itu tersebar di media sosial. Seperti mungkin teman-teman punya ya, semua lazim banget punya Facebook, Twitter, Instagram ya. Kalau pet udah nggak ada ya. Dan berturut-turut nih ya, data menyatakan bahwa 62,8% itu hoax itu tersebar melalui aplikasi chatting kayak WhatsApp, Line ya, terus Telegram, dan menempati nomor 3 katanya ya. Waduh, ini memprihatinkan banget ya, karena memang banyak banget orang sering banget ngeblast informasi belum dicek ternyata itu hoax ya. Terus juga data mencatat 34,90% hoax tersebar melalui situs web. Itu juga ternyata ada ya. Dan kalau dilihat dari formatnya, ya format hoax itu umumnya mayoritas ya lebih banyak gitu ya, 62,1% ya, 62,10% ini berupa tulisan. Nah, kalau sisanya itu berbentuk gambar 2 dimensi ya, jadi memang lebih banyak tulisan ya. Teman-teman bisa cek sendirilah, terutama kalau di WAG ya. Nah, hoax paling populer di Indonesia apa aja nih ya, kita lihat. Yang pertama adalah
yang 91% itu lebih itu merupakan isu sosial politik yang secara spesifik membahas soal pilkada ya, soal kebijakan atau kinerja pemerintah ya. Terus yang kedua adalah isu SARA ya, tentang agama, suku, ras, dan antar golongan. Nah, ini memang sangat memprihatinkan ya, karena bagaimanapun Indonesia ini kan beragam sekali, jadi jahat banget kalau ada orang yang menyebarkan hoax ya, apalagi berkaitan dengan SARA ini. Dan yang terakhir nih, yang relevan dengan kondisi pandemi saat ini adalah isu kesehatan ya. Jadi banyak juga orang-orang yang gak bertanggung jawab menyebarkan informasi-informasi yang sebenarnya belum jelas kebenarannya tapi sudah beredar di mana-mana, dan bahkan ada sebagian masyarakat yang mempercayainya. Jadi ini harus lebih waspada, kita harus lebih merujuk atau memfollow media-media yang kredibel ya, yang dari pemerintah sebaiknya. Jadi supaya kita juga tidak tersesat dengan isu-isu kesehatan yang sekarang terjadi ya. Lalu seperti apa ya contoh-contoh kasus hoax di Indonesia? Nah, misalkan ada beberapa ya. Satu, ini ada studi kasus Iswa yang kulit ya, yang sempat dianggap sesat ya dan beroposisi dengan sejarah Islam ya, dan dikaitkan dengan isu suatu partai komunis di zaman dulu gitu ya. Opini publik tuh lebih banyak dibentuk sama perasaan dan emosi gitu, jauh dibandingkan berdasarkan pada fakta-fakta yang ada. Terus juga pada kasus yang lain ya, terkait pernah ada isu 10 juta tenaga kerja dari luar negeri. Peneliti menemukan bahwa walaupun hoax pernah berusaha ditangkis ya dengan klarifikasi oleh pihak yang punya otoritas dan media gitu, namun publik di internet sampai meragukan dan gak percaya pada media arus utama itu. Nah, media-media crowdsourcing yang juga tidak menjalankan kerja jurnalisme secara profesional, misalkan Seaword mengarahkan media arus utama seperti Antara News ya atau Tempo gitu ya, karena pada Maret 2017 nih ya, Seaword sama Postmetro itu pernah menguasai informasi di media sosial, sedangkan media portal piungan itu mendominasi informasi yang diakses melalui Google ya. Nah, seperti kita tahu bahwa sekarang kita masuk era post-truth ya. Jadi masyarakat dimanapun gitu, dia cenderung akan mencari afirmasi ya dan konfirmasi atas keyakinan ideologis atau politisnya. Jadi mencari yang sejalan sebenarnya ya. Jadi akibatnya apa? Akibatnya kebenaran tuh menjadi tidak penting, kalah dengan perasaan kita gitu. Jadi kita mencari sumber informasi lain bukan untuk mencari informasi yang komprehensif, tapi membenarkan apa yang kita rasakan gitu. Ini perlu hati-hati ya. Jadi kita sudah membahas ya panjang lebar hoax itu apa, contohnya kayak apa. Nah, sekarang yang paling penting adalah upayanya mengatasi berita hoax itu. Jadi ada beberapa cara ya, dari mulai pendekatan kelembagaan, sekarang ada komunitas anti hoax ya atau forum anti fitnah gitu ya. Forum anti hasut dan hoax ya, ini FHH gitu ya, dan ada juga fanpage ya tentang Indonesian Hoax Buster ya. Terus ada juga fanpage Indonesian Hoax ya dan grup Skoci ya. Nah, ada juga teknologi ya, pakai teknologi aplikasi Hoax Checker. Ada juga kan kayak Turnback Hoax ya. Nah, yang paling penting nih yang sekarang sedang kita pelajari adalah cara mengatasi hoax itu ya dengan pendekatan literasi media atau literasi digital ya, dengan gerakan anti berita hoax. Artinya kita harus lebih cerdas lagi, lebih teliti lagi kalau menerima informasi. Dan yang penting juga adalah pendekatan kebijakan. Harus ada regulasi yang mengatur, kalau ada orang yang melakukan itu harus diberikan sanksi supaya tidak diulangi lagi. Judul materi kita hari ini ya terkait literasi media dan tanggung jawab jurnalis ya. Jadi ini ada kode etik jurnalistik juga bahwa wartawan Indonesia itu harus bersikap independen ya, dan harus mampu menghasilkan berita yang akurat ya, terus cover both side ya, berimbang dan tidak ada niat buruk atau tidak beritikat buruk ya, karena bagaimanapun informasi itu akan dikonsumsi oleh masyarakat ya. Terus wartawan Indonesia juga menempuh berbagai cara-cara yang profesional ya dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.
Lalu juga jurnalis atau wartawan Indonesia juga harus selalu menguji informasi, memberitakannya juga tadi ya secara seimbang, tidak mencampur adukan antara fakta dan opini yang menghakimi, dan menerapkan asas praduga tak bersalah, terutama untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan kriminalitas dan sebagainya yang masih membutuhkan proses pengadilan gitu ya. Terus juga wartawan Indonesia itu tidak boleh ya membuat berita bohong, berita fitnah, berita yang sadis, dan hal-hal yang melanggar etika ya. Selanjutnya ya, berkaitan dengan judul kita, dan mungkin ya tadi slide berapa kita udah bahas sih sebenarnya ya. Jadi kenapa sih jurnalis pembangunan itu bertanggung jawab atas berbagai literasi? Kembali lagi kita ingat lagi paparan yang disampaikan oleh Scrum ya, bahwa untuk pembangunan di negara-negara berkembang, media massa itu kan tadi ya punya 3 fungsi ya, watchman function, policy function, teaching function ya. Sebenarnya udah kita tadi bahas, tapi saya coba bahas lagi supaya teman-teman ingat ya. Setidaknya yang pertama ya, yang watchman function, artinya menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pembangunan nasional ya, berarti kan informasinya informasi yang berguna dong ya. Lalu perhatian mereka harus dipusatkan pada kebutuhan akan perubahan, tentu perubahan ke arah yang lebih baik ya. Terus juga dipusatkan kepada berbagai kesempatan atau berbagai cara bagaimana melaksanakan perubahan tersebut, serta sarana-sarananya, dan jika mungkin juga aspirasi nasional itu perlu terus didorong dan dibangkitkan. Terus yang kedua, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk aktif ya, mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan ya. Jadi dialog harus diperluas ya, supaya melibatkan semua pihak. Jangan sampai yang diundangnya cuman opinion leader aja, masyarakat yang grassroots justru nggak dilibatkan, padahal dalam pembangunan semua masyarakat punya peran ya. Dan harus selalu fokus terhadap perubahan-perubahan gitu ya. Juga melibatkan juga tadi ya tokoh pemuka, terus juga masyarakat harus diberi kesempatan untuk memimpin, terus juga mendengarkan pendapat masyarakat kecil, terus juga berbagai pesan perubahan harus disampaikan dengan jelas, serta mampu memberikan berbagai alternatif yang akan bisa didiskusikan. Dan arus informasinya juga harus lancar ya, dari atas ke bawah, nggak boleh ada yang dilebih-lebihkan atau dikurangi atau ditutup aksesnya, itu nggak boleh ya. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan mendidik, bahwa kita tahu tenaga-tenaga kerja yang dibutuhkan itu kan harus dididik ya, masyarakat harus dididik. Terus juga masyarakat atau orang-orang dewasa yang mungkin masih belum bisa literasi huruf atau masih buta huruf, itu harus diajar membaca. Anak-anak yang merupakan penerus bangsa juga harus dididik ya. Petani-petani juga harus diajari cara-cara pertanian modern yang lebih inovatif gitu ya. Guru, dokter, teknisi ya, macam-macam. Nah, itu harus dilatih. Termasuk masyarakat umum juga harus dilatih banyak hal tentang hal-hal yang bermanfaat ya, termasuk kayak sekarang mungkin diajari cara hidup sehat ya, supaya bisa dijauhkan dari berbagai penyakit seperti itu. Nah itu, jadi sebenarnya kalau kita bicara soal literasi media gitu ya, jadi kita sangat berharap bahwa pembuat pesan juga menjadi pihak yang harus bertanggung jawab. Terus kita juga sebagai masyarakat yang katakanlah sebagai penerima pesan pun harus cerdas ya, untuk bisa menilai dan mengkritisi pesan yang diterima ya. Jadi intinya sih menggambarkan literasi media itu seperti itu ya. Di slide 23 ini ada beberapa literatur yang mungkin nanti teman-teman bisa telusuri lebih lengkap ya di webnya Kominfo sama Diskominfo, dan juga ini ada link video YouTube yang bisa ditonton ya terkait dengan hoax ya. Jadi teman-teman silahkan ya diakses ini referensi yang kami sudah tuliskan di slide 23 ini. Ya, sekarang kita sudah di akhir penyampaian materi ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jika nanti ada hal-hal yang masih belum bisa difahami, nanti bisa didiskusikan di kelas Zoom ya.
nanti kita akan diskusi panjang lebar, dan mudah-mudahan teman-teman bisa memperoleh manfaat dari materi hari ini. Saya tutup ya penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya.